Sulit. Itu sangat ya Pak. Batu raksasa itu sulit ya. Sulit dijangkau Pak ya. Iya, sulit. Berbahaya memang teman-teman. Nah, di pinggir sungai ini juga ada semacam tanaman apa namanya ya, obat ya. Baunya juga sangat sedap. Ini tanaman apa? Bukan lengkuas Pak ya? Bukan, sini jenis kapulaga. Kapulaga. Ya, ini kapulaga ternyata banyak dibutuhkan dunia ya, terutama masakan Arab. Terlihat Pak ya? Iya. Ya itu sangat terlihat sekali. Mungkin bisa di kamera bisa diarahkan ke sana. Nah, di sini kemudian kepalanya dan di sini ada semacam kelokan seperti ular raksasa yang membatu. Ya, di sinilah kemudian masyarakat lokal mengenalnya sebagai ular naga raksasa bertapah membatu yang suatu ketika akan terjadi banjir bandang dilihat dari lereng Gunung Anjas Moro ini. So guys, jangan lupa like, subscribe, dan komen ya kan. Oke teman-teman, kita memasuki pedalaman hutan untuk mencari dan mengeksplorasi jejak-jejak peradaban leluhur. Entah kita menemukan artefak-artefak yang sangat penting menurut kita tutur masyarakat. Di area hutan ini pernah ditemukan warga ya ketika mencakul satu gentong uang kepeng Tiongkok. Termasuk banyak sekali pecahan-pecahan tembikar dan keramik Tiongkok ya, cukup melimpah, termasuk lumpang batu dan alat-alat batu lainnya. Sehingga kita mencoba kemudian memasuki hutan untuk memastikan apakah benar dugaan perkampungan kuno Kerajaan Majapahit, termasuk kemudian ada semacam diduga ada batu yang menyerupai ular naga raksasa bertapa. Lah ini kita sangat misterius memasukinya ini. Namun kemudian memasuki hutan ini ada semacam jalan yang biasanya dilalui oleh para petani yang membawa hasil panennya ya, berupa durian, alpukat, pisang gitulah, dan singkong, jagung ya. Nah, banyak hal yang kemudian ditanam di. Nah ini teman-teman, kita menemukan bayi naga dan banyak teman-teman. Nah ini teman-teman, ini bayi naga. Lah anak zaman now nggak tahu ini ya. Lah ini lagi, lah ini. Nah ini ternyata jinak bayi naganya teman-teman, ada dua. Nah ini satunya ya. Nah ini masyarakat mengenalnya sebagai luwing atau kaki seribu ya. Nah ini ada semacam legenda agar anak-anak kecil menjauhi luwing gitu ya. Sebenarnya jinak itu bisa kemudian mencengkeram jari-jari anak kecil, karena kan konon katanya ya kalau tidak ada petir halilintar itu tidak bisa lepas. Nah, ini salah satu legenda untuk kemudian agar luwing itu kemudian mengandung bakteri ya tertentu atau virus, sehingga kemudian anak-anak itu tidak harus kemudian bermain dengan luwing-luwing seperti ini. Nah, di sini depan kita itu ada sungai kecil. Kemungkinan sungai kecil seperti inilah yang kemudian dari atas gunung itu erosi atau banjir bandang kecil itu ya, yang membawa semacam apa ya, bisa mineral, emas, tembaga, atau kemudian jejak-jejak artefaktual ya. Sebenarnya sungai ini cukup menarik, apalagi di sana itu ada batu-batu yang menarik menyerupai semacam batu dakon atau batu lumpang. Kita coba ke mana ya teman-teman, mungkin milih ke kanan apa ke kiri ya. Coba kita ke kiri aja ya, ke atas itu, karena ada sesuatu yang menurut saya itu cukup menarik yang kita harus ke sana. Dalam mas. Apa? Dalam. Apanya dalam? Lumpurnya dalam. Oh lumpurnya ini dalam ya, nggak bisa diinjak Pak ya? Itu sangat bisa diinjak Pak. Oh kita, ada batunya Pak. Nah ini batu. Batu-batu di sini cukup menarik. Kemungkinan memang sungai kecil ini merupakan sebuah aktivitas yang di dalamnya ada semacam kehidupan atau hunian. Karena masyarakat zaman dulu sampai saat ini tidak terlepas dari kemudian peradaban lembah sungai untuk aktivitas kebutuhan akan air, irigasi, pertanian, minum hewan-hewan ternak, maupun kebutuhan akan sehari-hari selain kebutuhan akan minum itu. Bahkan peradaban besar awal di awal sebelum Masehi, 3000 sebelum Masehi, 2500 sebelum Masehi, 1500 sebelum Masehi, ini peradaban yang berada di lembah sungai. Misalnya peradaban lembah sungai Nil 3000 sebelum Masehi. Ini bersamaan dengan peradaban sungai Tigris dan Eufrat, lembah sungai Mesopotamia ya. Itu bangsa Sumeria, bangsa Babilonia, ini juga sekitar 3000 sebelum Masehi. Kemudian di 2500 sebelum Masehi muncul peradaban lembah sungai Indus di India maupun lembah sungai Huanghe dan Yangtze-kiang di Tiongkok. Ini merupakan peradaban awal di dunia yang tidak terlepas dari peradaban lembah sungai ya, sungai Nil,
Sungai Mesopotamia, Sungai Indus dan Sungai Gangga, maupun Sungai Kuning dan Sungai yang sekian yang ada di Tiongkok. Kemudian kalau di Jawa itu Sungai Berantas dan Sungai Bengawan Solo ini juga memberikan peranan penting dalam andil munculnya peradaban-peradaban besar di Jawa Timur. Nah, ini anak-anak sungai itu banyak yang dari lereng-lereng Gunung Anjas-Moro seperti yang kita lalui saat ini gitu ya. Nah, yang memungkinkan memang peradaban prasejarah Neolitik, Megalitik atau peradaban awal ketika masyarakat itu masih kecil dalam komunitas-komunitas kecil ini tinggal di gunung-gunung yang aman gitu ya, di celah-celah sempit, di celah-celah ngarai di lembah-lembah kan gitu. Nah, coba kita teliti. Sulit Mas, nggak balik ya? Hah? Balik aja. Balik aja kan? Iya, sulit. Itu sangat ya Pak, batu Iya. raksasa itu sulit ya, Sulit. dijangkau Pak ya. Iya, sulit. Berbahaya memang teman-teman. Nah, di pinggir sungai ini juga ada semacam tanaman obat ya. Baunya juga sangat sedap. Ini tanaman apa? Bukan lengkuas Pak ya. Bukan, sini jenis kapulaga. Kapulaga. Ya, ini kapulaga ternyata banyak dibutuhkan dunia ya, terutama masakan Arab. Dan lidah Eropa sudah banyak terpengaruh dengan masakan Arab yang kaya akan rempah-rempah ya, kapulaga, kemudian kayu manis ya. Ini salah satu produk ekspor Nusantara di masa kuno ya. Cengkeh, pala. Ini. Bahkan yang sangat misterius itu ya. Di makam-makam Fir'aun gitu itu ditemukan cengkeh. Padahal pada masa awal-awal Masehi atau sebelum Masehi, cengkeh itu hanya ada di Maluku, teman-teman. Cengkeh cuma ada di Maluku, dan ini sesuatu yang menjadikan indikasi bahwasanya peranan perdagangan dari Nusantara untuk ekspor rempah-rempah itu sudah jauh melampaui peradaban yang kita kenal saat ini, yaitu sebelum Masehi ya. Sebelum Masehi hampir kita tidak memiliki sumber internal, sumber lokal ya. Cuma sumber-sumber internasional. Misalnya catatan Ptolemeus yang ada di Alexandria di Mesir itu ada beberapa tentang Greece, tentang negeri-negeri emas gitu ya yang ada di jauh di pojok dunia. Setelah kita keluar dari hutan belantara, kita memasuki tetap masuk hutan, kita banyak sekali masyarakat yang menanam jagung karena memang sangat produktif, serta tanaman pisang ya, tanaman pisang banyak di sini. Ada pisang kepok, ada yang banyak ini pisang ulin, Pak ya. Ulin. Pisang ulin dan pisang rojonongko ini banyak di sini. Di sini artinya juga surga pisang. Kita memasuki ke sini, Pak ya. Coba itu ada gubuk ya yang reot, hampir roboh. Ada kehidupan apa yang ada di dalamnya? Nah, batu-batu di sini juga sangat misterius ya. Apakah ini jejak-jejak yang ditinggalkan leluhur atau kalau kita bersihkan ya, ada semacam guratan-guratan aneh gitu ya, semacam kayak jalannya cacing gitu ya. Tapi ini batu ya. Apakah ini batu yang dibuat oleh para leluhur dalam segi lubang-lubang ini, ataukah memang batu basal yang kemudian karena aktivitas vulkanik di zaman purba suatu tertentu. Oh iya teman-teman, ada lagi pengetahuan yang sangat rahasia. Karena jika kita meneliti zaman batu baik di Eropa, di Afrika, di Timur Tengah maupun di Tiongkok maupun di Asia Tenggara, ternyata para ilmuwan itu sebagian ternyata menyimpulkan pada zaman yang lalu ada semacam ramuan bisa melunakkan batu-batu sehingga batu itu bisa dibentuk sedemikian rupa. Dan ramuan rahasia atau ramuan misterius ini terputusnya ya ilmu pengetahuan sehingga kita tidak mendapati lagi. Tapi sebagian besar sejarawan menyimpulkan pada masa lalu ada semacam ramuan pelunak batu. Coba lihat di sini. Apakah di sini dahulu itu batu ini dahulunya lunak ya? Akan sangat terlihat sekali. Di mana cekungan-cekungan ini seperti jari-jari leluhur kita atau jari-jari anak-anak yang main di atas batu. Ini bisa menjadi salah satu pertanda kalau memang di zaman dahulu itu ada ramuan pelunak batu. Nah, coba kita lihat yang lain, fakta-fakta yang lain ya, yang ada di pedalaman hutan ini. Nah, ini juga ada teman-teman. Batu di sini juga kemungkinan masa lalunya juga lunak. Jadi di sini ada batu yang kotak dan di sini juga ada goresan-goresan jari yang seperti goresan jari anak kecil gitu ya, yang membentuk kemudian cekungan yang bergaris-garis di sana sini. Dan termasuk kemudian seperti ini lubang-lubang misterius ini ya. Nah, seperti ini ada cekungan-cekungan seperti kemudian terbentur benda lainnya yang mengindikasikan apakah benar ya pada masa lalu itu ada semacam ramuan pelunak batu atau batu-batu ini pada masa lalu lunak gitu ya. Nah, ini sesuatu yang sangat misterius gitu ya. Coba kita di sini ada
gubuk reot. Ini kenapa kok bisa rusak dan ambruk seperti ini, Pak? Udah lapuk kayunya. Lapuk, Pak, ya, Iya. karena mungkin Ini lama. mungkin ada sesuatu yang disembunyikan di sekitar sini, Pak. Apa begini? Tombang, Pak. Ternyata ada tombang. Nah, ini ternyata kemungkinan juga ada umpak ya. Biasanya warga itu menyimpan umpak-umpak batu itu untuk dimanfaatkan ulang untuk sebagai penyangga ya. Dan di sini di bawah itu kayu itu juga ada batu misterius. Ini telur, Mas. Apa? Telur ya. Loh, telur apa ini, Pak? Telur busuk apa, Pak, ini? Ya busuk. Atau telur hewan liar, Pak, yang ada di sini, Pak? Telur ayam hutan ya mungkin ya? Mungkin. Telur ayam hutan. Jadi kita rencananya jika memasuki di area situ, yang konon katanya itu ada semacam ular naga tertua yang keluar dari perut bumi ya, yang di arah sana. Coba kita ke arah sana ya, teman-teman. Jadi cerita naga ini memang sangat luar biasa sekali karena memang dataran Pulau Jawa dan Sumatera ini ada semacam naga api ya, ring of fire ya, cincin api raksasa yang terus bergolak yang merupakan aktivitas vulkanik dan tektonik yang menyebabkan berbagai macam bencana dan dinamikanya yang ada di Pulau Jawa maupun Sumatera. Misalnya gunung meletus, gempa bumi, tanah longsor maupun kemudian tsunami. Nah, ini juga disebabkan oleh aktivitas naga api ular raksasa ini. Dan batu-batu di sini cukup menarik memang. Teman-teman, ada kemungkinan juga ada jejak-jejak artefaktual yang ditinggalkan oleh leluhur kita di antara ini. Dan juga batu-batu juga banyak. Namun yang paling menarik adalah keberadaan semacam pemain dan seperti ular raksasa yang betapa membatu itu ya. Kenapa kok batu-batu mengumpul di sini seperti telur yang mengumpul dan di area yang lain tidak ada? Kemungkinan dulu juga ada aktivitas yang ditinggalkan leluhur dalam mengangkat batu-batu besar ini. Coba kita ke bawah ya. Ini. Di dalam ngarai di sinilah kemudian cerita tutur masyarakat itu ada ular naga betapa membatu ya. Ular naga raksasa betapa membatu. Mungkin lebih dekat lewat sini mungkin ya. Nah, di sini banyak sekali daun singkong yang seger-seger ya. Kalau mungkin di kota untuk memetik daun singkong ini kita mungkin harus beli ya, tapi di sini itu di alam liar ini daun singkong cukup banyak untuk kemudian lauk warga lokal ya sehari-hari. Tapi saking melimpahnya ya seperti ini, bahkan sebagian besar juga digunakan untuk makan ternak atau kambing ya. Nah ini apakah kita memberanikan diri untuk ke bawah dan meneliti sebuah sebuah batu raksasa seperti ular berkelok-kelok ya, itu Pak ya, terlihat Pak ya? Iya. Ya itu sangat terlihat sekali, mungkin bisa di kamera bisa diarahkan ke sana. Nah di sinilah kemudian kepalanya dan di sini ada semacam kelokan-kelokan seperti ular raksasa yang membatu ya. Di sinilah kemudian masyarakat lokal mengenalnya sebagai ular naga raksasa bertapah membatu yang suatu ketika akan terjadi banjir bandang gitu ya dari lereng Gunung Anjas-Moro ini, maka ular raksasa itu menggeliat membentuk semacam lindu atau gempah, kemudian banjir bandang dari arah atas itu seperti kemudian air bah itu akan datang bersama gelondongan-gelondongan kayu, rumpun bambu, rumput dan tanah aluvial ya yang sangat pekat. Kemudian dipercaya di belakangnya itu adalah semacam ular naga yang mengiring menuju ke lautan. Ini cerita legenda yang berkembang di masyarakat, namun sebagai apa ya, cara masyarakat untuk mengabadikan sebuah peristiwa di masa lalu. Artinya memang dekat dengan sungai di musim penghujan, hujan deras yang tidak kunjung reda, itu biasa saja anak-anak dan masyarakat harus menghindari sungai. Karena sewaktu-waktu itu air bah dari atas itu tidak disangka-sangka dan dinanya-nana menyapu segalanya. Ini kemudian semacam diabadikan oleh masyarakat sebagai ular naga raksasa yang menggeliat atau keluar yang hendak menuju laut, atau semacam legenda ular baru kelinting di beberapa daerah lainnya seperti di Danau Ngebel Ponorogo maupun di Ranupane Semarang. Ini hal-hal yang bersifat lokal, bersifat mistis, bersifat legenda, namun kemungkinan ada peristiwa sejarah di baliknya. Semoga bermanfaat.